Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Terima kasih kau lindungi, jagai dan berkati dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baik. Terima kasih buat hari baru, hari penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Dan kami mau melangkah di hari yang baru ini dalam pimpinan tuntunan. Sewaktu kami mengawali lagi hari yang baru ini dalam hadirat, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Amin. Engkau layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab
sujud kepadamu. Amin, amin. Bapa Ayah Kudus, layak disembah, layak disembah, amin. Layak Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan, selamanya. Sebab Kau Allah yang besar dan ajaib, Kau Allah yang dahsyat dan hebat, Kau satu-satunya dan tiada yang lain. Hanya Engkau layak dipuji, disembah, ditinggikan, kami menyembah, kami menyembah, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak, layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya.
Terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Terpujilah namamu, kami menyembah. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya kami bersyukur, kami bersyukur. Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, dahsyat dan hebat. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab pemeliharaan-Mu ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami meninggikan namamu, Yesus Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya.
tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Sebab Engkau yang terbukti setia sampai hari ini. Bahkan kami percaya Engkau setia sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang maha besar. Engkau El Shaddai yang menyertai kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau ada bersama kami selamanya. Sebab bersamamu kami lakukan perkara yang besar. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang maha besar. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah Yesus. Hanya Kau yang layak dipuji disembah. Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh baik, selamanya Kau baik, Kau selalu baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Punya Allah yang seperti Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang luar
Untuk kami tak takut, kami tak gentar bersamamu. Kami lakukan perkara yang besar. Sebab Engkau Allah, kami Allah yang besar. Glory, glory bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, berkatnya melimpah, sekarang. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ya, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
berkatnya melimpah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah El Shaddai, berkatnya melimpah El Shaddai. Kami bangga punya Allah El Shaddai seperti itu. Dan kami bersyukur punya Allah El Shaddai seperti itu, yang terus menjagai kami, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari hidup kami. Sebab ada Engkau Allah El Shaddai yang beserta dengan kami, yang memimpin menuntun langkah hidup kami. Sebab itu kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Kita akan melanjutkan kembali renungan kita pada pagi hari ini di 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Di pasal ini ada 3 perikop. Kita akan baca dulu keseluruhannya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Dengan judul perikop pertama, sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak kualat. Lagi pula oleh karena cintaku kepada Tuhan Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari perak Ofir dan 7.000 talenta perak emas murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan
untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat pemberian persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu, maka segenap jemaat itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelian dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda dengan korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas
orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Rajalah Salomo anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya, dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Bapak Ibu, kita sudah baca di pasal yang ke-29 ini, bagaimana Daud mempersiapkan, sekalipun dia tidak diizinkan untuk membangun bait Allah, tetapi dia mempersiapkan bahan-bahan bangunannya. Nah, dari perikop ini kita belajar bahwa ada nilai kebenaran. Kita belajar dari teladan Daud, bahwa dari perikop kedua ada nyanyian syukurnya, puji-pujiannya kepada Tuhan. Di sini kita boleh melihat betapa hati Daud itu, dia sungguh menyadari bahwa segala sesuatu yang dia boleh peroleh, semua ini adalah sepanjang umur hidupnya, itu semata-mata adalah dari Tuhan. Seperti Roma 11 ayat 36, Paulus juga berkata bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama ini kita boleh belajar dari Daud, dari apa yang kita sudah baca, bahwa dia sungguh sangat menyadari segala sesuatu yang dia dapatkan dan ada padanya itu semata-mata semua adalah dari Tuhan. Kita juga boleh belajar dan kita boleh memegang nilai kebenaran ini, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, yang ada pada kita, kita harus sadari bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Dan itu oleh Tuhan, dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ketika Daud memberikan yang terbaik di dalam hidupnya untuk pembangunan bait Tuhan, kalau kita sudah baca ada berapa talenta yang kalau kita dinilaikan pada sekarang itu adalah proyek yang sangat besar ya Bapak Ibu. Karena pemberian dari Daud saja itu ada sekitar 100 ton lebih untuk emasnya, belum lagi emas murni, perak dan sebagainya. Dan yang dikumpulkan dari para pemimpin juga itu hampir 200 ton emas. Jadi ini adalah proyek yang sangat besar. Ketika Salomo yang membangunnya nanti, ini memakan waktu 7 tahun. Luar biasa. Nah, dari perikop yang pertama ini juga ada kebenaran yang kedua, bahwa di ayat yang ke-3, firman Tuhan berkata begini, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Nah, Daud melakukan semuanya itu semata-mata karena dia mengasihi Tuhan. Bukan untuk kepentingan atau ada sesuatu niat motivasi yang tidak benar, bahwa di akhir pemerintahannya dia mau namanya besar, terkenal. Tidak, Daud tidak melakukan itu, tetapi dia berkata semata-mata itu karena dia mengasihi Tuhan. Dan dia juga karena itu dia melibatkan banyak orang dalam pembangunan ini. Dia juga memberitahukan kepada orang-orang apa yang menjadi maksud kehendaknya, sehingga kita juga boleh melihat banyak dari para pemimpin yang memberikan sumbangan. Jadi kita juga belajar dari Daud. Daud rendah hati. Dia tidak mau namanya sendiri yang disanjung. Semata-mata pemberian itu dia lakukan, itu dia memberi yang terbaik dari hidupnya itu karena
dia mengasihi Tuhan. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu. Dan ketika dia menyampaikan maksud untuk setiap para pemimpin, dan para pemimpin boleh memberi, mereka memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan, dan juga dengan ucapan syukur tentunya. Nah, dari poin ini kita juga boleh belajar ketika kita memberi, ingatlah bahwa semata-mata apa yang kita beri itu sebenarnya kita sudah terima lebih dahulu dari Tuhan. Dan ketika kita memberi, biarlah hati kita boleh dengan sukacita. Firman Tuhan juga mencatat ketika kita baca tadi, dengan keikhlasan, kerelaan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud dan juga disampaikan kepada para pemimpinnya, sehingga mereka juga terlibat ikut serta di dalam pembangunan. Seperti yang saya katakan, proyek ini adalah proyek luar biasa, karena kalau kita baca nanti di pasal-pasal berikutnya, ini melibatkan sekitar 156.000 tukang. Tidak terbayangkan Bapak Ibu. Tetapi luar biasanya Daud mempersiapkan segala sesuatunya karena dia mengasihi Tuhan. Nah, di perikop yang kedua, kita melihat betapa Daud bersyukur dan dia mengakui kekuasaan, kejayaan, kemuliaan, kebesaran Tuhan yang luar biasa itu, dan apa yang sudah dia nikmati sepanjang umur hidup pemerintahannya 40 tahun. Dan saya akan masuk kepada perikop yang ketiga. Bagaimana Salomo menjadi raja. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, Daud mempunyai banyak anak. Itu adalah anak sahnya aja sekitar 20 anak. Belum lagi dari anak-anak selirnya. Dan kita juga tahu bahwa Salomo ini adalah anaknya yang ke-10. Kita juga sudah membaca, kita sudah meneliti, dan sudah kita mempelajari tentang kehidupan Daud. Bagaimana di awal pemerintahannya, di usianya Daud, dia ada pemberontakan oleh anak tertua, anak ketiganya, Absalom. Dan kita juga tahu mengapa Absalom sampai melakukan hal tersebut, karena Daud pernah menjadi seorang bapa yang bertindak lamban. Dia juga bapa yang tidak tegas. Ketika kejadian bagaimana anak sulungnya Amnon memperkosa adik dari Absalom, Tamar, dan itu menimbulkan sakit hati dari Absalom, padahal Daud tahu, tetapi Daud tidak bertindak pada saat itu, sehingga Absalom membunuh kakaknya sendiri, Amnon. Itulah karena mereka dari ibu yang berbeda. Nah, di akhir masa tuanya pemerintahannya, di sini kita boleh melihat bahwa Daud sungguh-sungguh mempersiapkan Salomo supaya tidak terjadi lagi apa yang di masa pemerintahan sebelumnya ketika Absalom anaknya memberontak. Kalau dari pemerintahan raja-raja sebelumnya, sebelum Daud, bahkan kita sudah mempelajari dari kitab raja-raja, tidak ada di antara raja-raja tersebut yang menobatkan anak mereka ketika usia mereka masih hidup, dalam artian ketika mereka masih hidup, mereka khusus menobatkan anaknya menjadi raja. Tetapi di masa pemerintahan raja-raja, hanya pemerintahan Raja Daudlah yang dia menobatkan, yang dia sungguh-sungguh mempersiapkan Salomo untuk menjadi raja. Nah, jadi ketika dia belum meninggal, dia sudah mempersiapkan Salomo terlebih dahulu supaya tidak terjadi kudeta dari saudara-saudaranya yang lain. Sekalipun pada akhirnya anaknya yang keempat atau kelima, Adonia, pada akhirnya setelah Raja Salomo, dia pun mau mengkudeta Raja
Raja Salomo, Adonia, saudara tiri. Tetapi di sini yang nilai yang saya dapatkan adalah bahwa ketika pada saat Daud sudah mempersiapkan Salomo di masa hidupnya, dan di ayat yang ke-22 berkata, lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Jadi Daud sendiri yang melantik anaknya untuk di saat itu ada sukacita yang besar. Dan di sini juga belajar dari Daud bahwa dia rela melepaskan haknya sekalipun dia masih sanggup untuk memerintah, tetapi dia rela melepaskan haknya bagi Salomo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Salomo sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Daud, demikian juga kita juga bisa mempersiapkan setiap anak-anak kita. Kita harus memberikan identitas bagi dia, bahwa dia seperti juga kalau kita ingat Yesus diberi identitas oleh Allah bahwa dia anak yang dikasihi. Demikian juga Raja Salomo memberikan identitas kepada Raja Daud memberikan identitas kepada Salomo sehingga seluruh kerajaan, orang-orang di kerajaan tahu bahwa Salomo lah yang akan meneruskan pemerintahannya. Dan Salomo juga memerintah kurang lebih seperti bapaknya 40 tahun. Dan benar-benar Salomo ini dipersiapkan di usianya yang termasuk sudah dewasa. Dia dinobatkan menjadi raja itu sekitar umur 21 tahun. 21-22. Dan di sini kita belajar bahwa Daud benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya karena dia juga belajar dari pengalaman hidupnya bahwa dia pernah bertindak lamban, dia pernah tidak tegas terhadap anak-anaknya sehingga banyak tragedi yang terjadi di dalam hidupnya. Dan pada perikop ini kita boleh melihat bahwa dia boleh melepas tahtanya dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar pada akhirnya dari hidup Raja Daud. Teladannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa pada akhirnya Daud adalah orang yang finishing well. Hidupnya baik, hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan. Dia menjadi pribadi yang setia, raja yang setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sekalipun di dalam hidupnya ada banyak dosa yang dia lakukan, dia jatuh di dalam dosa, tetapi dari sejak semula dia sudah menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Dia orang yang dipilih dan berkenan kepada Allah. Sekalipun dosa yang dilakukan, ketika dia mendengar firman, dia mendapatkan teguran dari para imam, beberapa imam yang di dalam hidupnya, ada 3 imam, dan ada banyak dosa yang dilakukan, dia ditegur. Daud adalah orang yang cepat bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah firman yang saya dapatkan dari teladan Daud di akhir hidupnya. Dia boleh menjadi pribadi yang setia, pribadi yang tetap berkenan kepada Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh hanya mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk istriku. Jadi hari ini kita belajar, yuk lakukan segala sesuatu itu karena kasih kepada Tuhan. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu karena kasih, maka kita akan melakukannya itu dengan sukacita, kita akan melakukannya dengan sukarela, dan sepanjang umur hidup kita, seperti hal yang terakhir tadi istri saya sampaikan, biarlah setiap kita juga finishing well. Ya, tentu ada banyak perkara yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita,
tapi biarlah hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, seperti hati Daud berpaut kepada Tuhan. Biarlah hati kita mengasihi Tuhan seperti Daud mengasihi Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, itu semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya silakan kembali kepada Hengki, silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Nanti ditutup sama Ibu Vincent. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk koram deo kami Bapa, dan kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Bapa. Bapa di dalam surga, terima kami bersyukur juga untuk sharing firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Vincent ya Bapa. Biarlah kami juga boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan kami boleh menjadi teladan bagaimana Daud yang boleh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga Bapak mau supaya kami juga tidak lupa untuk memuridkan anak-anak kami ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami berdoa untuk Ibu Vincent, Engkau tambahkan terus kapasitasnya, Engkau pakai dia dengan luar biasa ya Bapak, untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Kau berkati juga Pak Heri dan keluarganya ya Bapak. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami tahu Bapa, saat-saat ini ada masa-masa yang kadang bisa mengkhawatirkan. Tapi kami percaya Bapa bahwa segala sesuatunya tidak ada yang baru. Apa yang terjadi saat ini sudah pernah terjadi. Jadi jangan membuat kami khawatir Bapa, selagi Engkau bersama dengan kami, selagi Engkau menyertai kami ya Bapa, supaya kami terus percaya dan kami terus berpegang. Kami percaya tuntunan Tuhan, segala sesuatunya berasal dari Engkau, untuk Engkau, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa khususnya untuk Kobuyung. Kami bergumul ya Bapa, untuk saraf yang terjepit ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah penyembuh ya Bapa. Engkau yang mampu memulihkan semua saraf-sarafnya ya Bapa. Karena Engkau Tuhan yang setiap hari menyegarkan jiwa kami, memperbarui kesehatan, memperbarui pikiran kami setiap hari ya Bapa. Kami pegang terus janji Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelaksanaan camp di Jambi dari tanggal 11 sampai dengan 13 Maret ya Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan yang turut campur dalam pelaksanaannya nanti ya Bapak. Berkati setiap peserta, setiap pembicara, para fasilitator, pada panitia semua yang terlibat ya Bapak. Biarlah kami terus memiliki kesatuan hati ya Bapak, untuk boleh bersatu hati untuk eh, menjalankan supaya camp ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk semua dana, semua kebutuhan. Kami berdoa juga untuk tempat yang sedang digunakan nanti ya Bapak. Kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kegiatan ini nanti ya Bapak. Bapak di surga, kami juga eh, berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin baik yang ada di daerah-daerah, di daerah perintisan-perintisan, maupun semua penatua-penatua yang telah Engkau pilih ya Bapak. Engkau berkati mereka semua Bapak, supaya mereka terus untuk kerinduan untuk mencintai Engkau, memberitakan kabar baik dimanapun saja ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini ya Bapak. Engkau berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, dan keluarga kami ya Bapak. Biar kami terus menjadi terang dan garam di dunia ini. Terima kasih ya Bapak. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Suaranya Ibu. Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati.
kekuatan, kesehatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami mau masuki hari baru ini bersama dengan Engkau di dalam tuntunan dan pimpinan penyertaan-Mu. Kami bersyukur dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, kalau